kami dari kelompok 2 dari Stikes Wirausaha Sumbawa program studi S1 Keperawatan semester 5. Di sini kami akan melakukan penyuluhan terkait dengan penyakit kusta. Apa teman-teman? Jangan ada kusta di antara kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Ketua RT yang sudah hadir pada pagi hari ini untuk membersamai kegiatan kita. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini. Sebelumnya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi kami dari mahasiswa Stikes Wirausaha Sumbawa, program studi S1 Keperawatan semester 5. Nah, saya sendiri Herma Lestari sebagai moderator, kemudian ada rekan saya Bayu Anugrah Putra, kemudian ada Marisa Ekayanti sebagai pemateri. Nah, di sini kami akan melakukan edukasi mengenai kusta. Nah, teman-teman, jangan ada kusta antara kita. Oke? Jadi teman-teman, di sini kami membutuhkan waktu 10 sampai 15 menit. Terima kasih. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut kepada pemateri pertama yaitu Bayu Anugrah Putra. Kepada saudara Bayu Anugrah Putra dipersilakan. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Oke, berdirinya saya di sini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit kusta. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, apakah teman-teman semua sudah tahu belum apa itu penyakit kusta? Belum. Oke. Nah, jadi penyakit kusta itu disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae, yaitu menyerang kulit dan juga jaringan saraf perifer, ya, serta mata dan juga pelindung selaput lendir pada hidung. Begitu. Nah, apa sih penyebabnya dari penyakit kusta ini? Nah, penyebabnya yaitu bakteri tadi yaitu Mycobacterium leprae. Nah, itu sejenis bakteri yang tumbuh sangat lambat. Nah, bagaimana sih cara penularannya? Nah, cara penularannya itu dengan cara berkontak langsung dengan si penderita, ya, dengan cara berkontak langsung, kemudian berpegangan tangan, kemudian bergandengan. Nah, di samping itu juga penularannya bisa melewati inhalasi alias menghirup udara, ya. Nah, seperti ketika penderita tersebut batuk atau bersin, maka otomatis kita di dekatnya tersebut akan terkena bakteri tersebut. Nah, kemudian cara penularan lainnya itu seperti tadi, berpegangan tangan, kemudian bergandengan, kemudian berkontak langsung yang berkepanjangan atau berlama-lama. Gitu teman-teman. Nah, apa sih faktor risikonya? Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa penyakit kusta ini tidak menyerang pada ibu hamil, ya, tidak ditularkan melalui anaknya, gitu. Kemudian penyakit kusta ini tidak gampang terkena pada teman-teman semua. Ketika tadi harus berkontak langsung dengan si penderitanya tersebut, gitu. Nah, faktor risikonya itu yang pertama apa? Tadi sudah saya sampaikan, yaitu berkontak langsung dengan penderitanya dalam jangka waktu yang lama, yang memiliki alami infeksi seperti batuk maupun bersin. Kemudian yang kedua adalah berkontak langsung dengan hewan penyebar kusta yaitu armadillo, kemudian bisa menyebabkan gagal ginjal, kemudian bisa terkena dalam waktu yang sangat lama. Biasanya masa inkubasinya itu terkena yaitu 40 hari sampai 40 tahun. Gitu. Tapi biasanya yang terkena itu 3 sampai 5 tahun begitu. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa penyakit kusta ini dia itu menyerang indera, dia menyerang saraf. Nah, jika orang terkena saraf, maka dia indera perasanya tersebut hilang. Nah, ketika teman-teman semua terkena penyakit kusta, biasanya ketika mengalami luka bakar maupun jatuh maupun tabrakan atau apa, dia tidak mengalami rasa sakit, gitu. Nah, kemudian apa saja sih komplikasi yang terjadi? Yang pertama adalah bisa menyebabkan kebutaan maupun glaukoma, ya. Kemudian yang kedua bisa menyebabkan gagal ginjal, kemudian bisa menyebabkan pembekakan permanen dan timbulnya benjolan. Kemudian yang ketiga adalah rusaknya permanen bagian saraf luar kepala, kemudian tulang belakang, kemudian cacat permanen pada bagian jari, alis maupun hidung, kemudian bisa menyebabkan kemandulan pada laki-laki, gitu. Kemudian perlu teman-teman ketahui bahwa penyakit kusta ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah jenis yang pertama, biasa kusta yang jenis pertama ini namanya
tuberkuloid ya, namanya tuberkuloid. Nah, jenis kusta tuberkuloid ini sangatlah ringan. Dia itu biasa pada yang penderita tuberkuloid ini biasanya bercaknya itu tumbuh bercak berwarna putih pucat gitu. Kemudian yang kedua adalah jenis ada yang namanya Leptospira. Nah, ini jenis yang lebih parah, teman-teman. Ya, jenis ini dia itu menyerang pada bagian area kulit secara meluas, yaitu timbulnya benjolan dan juga timbulnya ruam gitu. Lalu yang ketiga itu ada namanya jenis kusta borderline. Nah, jenis kusta borderline ini dia itu gabungan antara tadi ya, yang tadi yaitu tuberkuloid dan juga Leptospira gitu, teman-teman. Nah, kemudian cara pencegahannya bagaimana? Ya, cara pencegahannya itu biasanya yang pertama itu stop menghindari orang yang terkena penyakit kusta. Batasi jangan melakukan hubungan atau kontak langsung secara berlama-lama. Itu akan menyebabkan tadi seperti misalnya penderita tersebut bersin maupun batuk, maka penyakit bakteri tersebut akan tumbuh di udara, yaitu melalui droplet atau timbul di udara, begitu teman-teman. Nah, adapun cara mengatasi dari penyakit kusta ini yang pertama adalah sesuai dengan jenis kustanya masing-masing. Yang pertama ada kalau jenis kusta paus basiler ini biasa diberikan Dapsone ya. Dapsone ini seperti Dapsone biasanya diminum setiap hari, kemudian kalau rheumaticin ini diminumnya 1 bulan sekali. Kemudian kalau yang multibasiler, nah kalau jenis kusta multibasiler ini sama seperti tadi diberikan Dapsone setiap hari, kemudian rheumaticin setiap 1 bulan sekali, serta tambahan yaitu clofazimine. Nah, serta diberikan tambahan obat yaitu clofazimine, begitu teman-teman. Nah, sebelumnya teman-teman semua di sini sudah ada nggak merasakan gejala-gejala atau komplikasi yang saya jelasin? Tidak ada. Nggak ada ya? Tidak Oke. ada. Nah, begitu saja mungkin yang saya bisa sampaikan. Mungkin saya kembalikan ke moderator, kepada Herma Lestari, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Bayu. Baik teman-teman, apakah sudah paham yang dijelaskan oleh Saudari Bayu? Ya. Paham. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Saya, Silakan. perkenalkan saya Marlin. Jadi di sini saya akan bertanya, apakah penyakit kusta ini bisa disembuhkan? Itu saja. Baik, mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Febrian. Di sini saya ingin bertanya, penyakit kusta ini bisa menyerang siapa aja? Baik, terima kasih kepada Saudari Febrian. Mungkin pertanyaan dari teman-teman akan dijawab oleh teman saya, yaitu Saudari Marisa. Kepada Saudari Marisa, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, masih semangat semuanya? Masih. Jadi perkenalkan, nama saya Marisa Kayanti. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman tadi seputar dengan kusta. Nah, pertanyaan pertama, apakah penyakit kusta ini dapat sembuh? Nah, tentu saja dapat disembuhkan dengan mengenali gejala-gejala penyakitnya. Misalnya tadi sudah disebutkan beberapa jenis-jenis dari penyakit kusta. Nah, penyakit kusta itu dapat disembuhkan dengan cara rutin mengkonsumsi obat, hidup dengan pola hidup yang bersih dan pola makan yang teratur. Jadi bagaimana kualitas hidup kita tergantung pada bagaimana kita menjaga pola hidup kita juga. Nah, jadi si kusta ini juga dapat disembuhkan dengan mengenali gejala-gejala kusta. Nah, untuk penderita kusta ini harus mengkonsumsi obat. Nah, pertama untuk mengkonsumsi obat untuk penderita kusta kering, dapat disebut penderita kusta kering itu mengkonsumsi obat selama 6 bulan. Nah, sedangkan untuk penderita kusta basah yaitu mengkonsumsi obat selama 12 bulan. Nah, bagaimana? Jadi, mengkonsumsi obatnya itu harus dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, yaitu kalau kusta kering itu 6 bulan dan kusta basah yaitu 12 bulan. Jadi tidak ada henti kita mengkonsumsi obat setelah dinyatakan sembuh atau obatnya sudah habis gitu. Nah, selanjutnya apakah dari pertanyaan atau jawaban yang sudah saya sampaikan sudah jelas untuk penanya pertama? Ya. Oke. Saya lanjut ke pertanyaan kedua, apakah penyakit kusta ini bisa terkena pada siapa gitu ya? Nah, oke. Penyakit kusta ini dapat terkena kepada siapapun. Nah, oleh karena itu, orang yang paling berisiko tinggi terkena adalah orang yang serumah atau narkotik. Apa sih yang disebut dengan narkotik? Adalah orang yang sering kontak langsung dengan si penderita kusta. Jadi seseorang yang tinggal bersama penderita kusta akan mengalami infeksi namun tidak menimbulkan gejala. Hal ini disebabkan karena gejala pada pasien kusta memerlukan waktu hingga bertahun-tahun
ada masa inkubasinya. Dan jadi tidak semata-mata harus ketika kontak sekarang akan menimbulkan gejala sekarang, tapi ada masa inkubasinya. Jadi penyakit kusta ini dapat kena pada siapa saja tergantung dari imunitas tubuhnya juga, dan kembali lagi pola hidupnya juga, karena penyakit ini menular melalui udara atau droplet tadi. Sekian mungkin itu yang dapat saya jawab. Mungkin penanya kedua, apakah sudah puas? Puas. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Marisa. Apakah teman-teman sudah puas atau ada yang ingin dipertanyakan lagi? Puas. Baik teman-teman, jika sudah mengerti atau tidak ada yang ingin ditanyakan, kami berharap semoga materi-materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita bisa diterapkan di kehidupan selanjutnya, entah itu pola hidup sehat, hidup bersih, dan ingat ketika ada tanda dan gejala seperti yang disebutkan oleh teman-teman tadi, segera cek ke dokter. Nah, mungkin sekian dari kami. Kami sangat berterima kasih kepada Ibu Ketua RT dan teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.